Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Marif. Saya akan menyampaikan informasi-informasi yang saya dapatkan melalui metode brainstorming. Brainstorming sendiri adalah suatu teknik pengumpulan informasi atau data yang digunakan melalui pengumpulan dari beberapa orang yang diminta ide atau gagasannya. Objeknya adalah ketika kemarin banjir di Indramayu, di mana apa yang diperlukan oleh warga yang terdampak banjir di Indramayu kemarin. Banjir kemarin banyak menghasilkan kerugian-kerugian, di mana banjir melanda 21 kecamatan di Indramayu. Salah satunya adalah Kecamatan Haurgelis, Trisi, dan Jatibarang. Adapun kerugian-kerugian materi banyak dialami oleh pada sektor budidaya udang, di mana lokasi geografis Kabupaten Indramayu sendiri terletak di Jalan Pantura. Banyak warganya yang bermata pencaharian sebagai petani-petani udang dan ikan, dan banyak tambak-tambak di Indramayu. Kerugian ditafsir mencapai 80 miliar rupiah, di mana dari 23 hektar lahan tambak udang milik petani, 9 hektar terkena dampak dari banjir tersebut. Nah, kemudian yang paling terkena dampak kerugian adalah tanaman padi yang harus ditanam ulang oleh petani, di mana 1 hektar tanaman itu memerlukan biaya pemupukan sebanyak 2-3 juta rupiah dari 2.000 hektar lahan padi milik petani. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang dialami oleh petani. Jadi seperti ini dari hasil brainstorming yang saya kumpulkan dari informasi-informasi warga Kabupaten Indramayu ketika terkena banjir. Apa sih yang mereka butuhkan? Nah, yang dibutuhkan korban banjir di Indramayu, menurut data yang kami kumpulkan, warga Kabupaten Indramayu yang terdampak banjir diantaranya membutuhkan: yang pertama adalah tempat tinggal sementara. Tempat tinggal sementara atau pengungsian umum sangat dibutuhkan untuk digunakan sebagai tempat beristirahat dan penyimpanan logistik. Banyak teman-teman relawan yang sudah mendirikan tenda-tenda darurat, baik dari TNI, Polri, atau BNPB setempat. Tempat-tempat tenda-tenda tersebut bisa digunakan sebagai tempat mereka beristirahat atau sebagai tempat penundaan logistik yang banyak diberikan oleh para relawan-relawan. Kemudian banyak juga peralihan fungsi dari masjid atau kantor-kantor desa, sekolah yang digunakan sebagai tempat penginapan sementara sambil menunggu banjir tersebut surut. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah obat-obatan. Tidak sedikit warga Indramayu yang terkena penyakit akibat banjir, diantaranya adalah diare, demam, batuk, dan yang lainnya. Maka obat-obatan sangat diperlukan untuk mengobati warga yang terkena penyakit. Banyak warga Indramayu yang terkena penyakit yang diakibatkan oleh banjir. Banyak juga teman-teman petugas kesehatan yang datang ke lokasi untuk mengobati warga Indramayu yang terkena penyakit yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Yang ketiga
ketiga adalah pakaian bersih. Dikarenakan seluruh warga Indramayu, rumah dan isinya terendam banjir, maka yang dibutuhkan warga Indramayu adalah pakaian bersih dan layak pakai. Sangat dibutuhkan juga pakaian untuk warga Indramayu karena rumah mereka sudah tergenang banjir dan tidak bisa untuk menyelamatkan pakaian-pakaian mereka yang mereka pakaian yang tersisa dari mereka adalah yang mereka pakai ketika itu pun sudah basah dan harus diganti oleh pakaian yang kering agar tidak terjadi penyakit seperti di atas. Maka dibutuhkan dari teman-teman relawan pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai oleh teman-teman, maka sangat dibutuhkan ketika banjir di Indramayu. Kemudian yang terakhir adalah yang terpenting adalah makanan. Sambil menunggu banjir surut, maka untuk memberikan asupan makanan untuk keperluan warga, maka sudah banyak relawan juga yang mengirimkan bantuannya, baik berupa mie instan atau makanan-makanan cepat saji yang bisa dikonsumsi oleh warga Indramayu. Mungkin itu saja. Sebenarnya banyak yang dibutuhkan oleh warga Indramayu yang terkena banjir, tetapi saya mencantumkan 4 poin pokok dan itu yang paling dibutuhkan oleh warga Indramayu ketika terkena banjir. Semoga ini menjadi pelajaran bagi teman-teman relawan semuanya yang hendak mengunjungi atau memberikan donasi kepada korban banjir. Maka yang paling dibutuhkan korban yang terkena banjir adalah yang pertama tempat tinggal sementara, yang kedua adalah obat-obatan, pakaian bersih, dan makanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.